Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri, dan dalam segmentasi berikut ini Kiai Jujun akan memberikan sebuah nasihat kepada kita. Salah satu tanda hati yang bersih adalah dengan kita mudah untuk memberikan maaf kepada orang yang barangkali pernah menyakiti kita. Bagaimanakah kita mampu melahirkan pribadi yang gampang memaafkan? Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'd, para guru yang terhormat, Kiai Haji Haris Hakam, Kiai Haji Sumarno Syafi'i, Ustadz Fahmi Salim, Ustadz Fikri Haikal, dan Mas Agung Izul Haq yang selalu setia di Damai Indonesiaku. Hari ini kita berada dalam acara Damai Indonesiaku di hari kedua Lebaran. Alhamdulillah semuanya masih ceria, baju lebarannya masih dipakai, meskipun tetap pakai masker, menjaga prokes. Tapi tetap kita berbahagia pada suasana lebaran hari kedua ini. Insya Allah ketupatnya masih ada ya Bu ya. Opor ayamnya masih ada. Karena lebaran tanpa ketupat kayaknya seperti ke Mekah tidak ke Madinah. Ya gitu kan. Dan aneh di kita itu lebaran itu biasanya bajunya bagus-bagus. Makanya saya juga pakai baju lebaran ini. Padahal laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Bukan orang yang berlebaran, yang aid, yang pakaiannya bagus, yang makanannya banyak, yang duitnya bermiliar-miliar, yang mobilnya ganti yang baru, meskipun kalau nyalip mobil orang bersuara lising begitu kan. Atau ketika di starter bersuara nyuk mendapat nganyuk gitu kan. Nah gitu. Tapi orang yang id itu adalah liman ta'atuhu tazid. Dia yang ketaatannya bertambah. Jadi ukurannya adalah ketika sudah habis Ramadan sekarang, apakah ketaatan kita bertambah atau tidak, ukur. Kalau makin bertambah maka jadi Aid. Kalau tidak bertambah berarti gagal Aidnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Idul Fitri. Kembali kepada kesucian dan tetap menjaga kesucian. Kesucian bulan Ramadan bawa ke 11 bulan yang lainnya. Kesucian bulan Ramadan bawa ke Syawal. Kesucian bulan Ramadan bawa ke Zulqa'dah. Kesucian bulan Ramadan bawa ke Zulhijjah. Salah satunya adalah yang tadi disebut oleh Mas Agung. Orang suci itu orang yang mudah memaafkan. Semua orang yang hadir di sini meminta maaf itu bisa semuanya. Gampang semuanya kalau cuma sekedar minta maaf. Tapi tidak semua orang yang hadir di sini termasuk yang ada di depan ini termasuk saya yang ngomong memaafkan itu yang susah. Makanya ada bahasa dendam. Sampai mati saya tidak akan memaafkan kamu. Kata orang Garut, sadumuku karang dempak. Tapi karupku padung rap kulemah kat gu urugan tanah berem mau dihampura. Ini empat-empatnya ini Betawi, saya Sunda sendirian. Ini Betawi semua ini, saya dikeroyok ini sebenarnya. Saya tidak akan memaafkan kamu kata orang Bogor. Nauzubillah. Orang yang demikian orang yang rugi. Orang demikian orang yang tidak akan mendapat keuntungan di hadapan Allah. Makanya pantas orang yang pandai memaafkan itu derajatnya paling tinggi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Demikian firman Allah. Dan bersegeralah kalian pada ampunan Allah dan surga Allah. Yang luasnya surga Allah meliputi luasnya bumi dan langit. Untuk siapa? Untuk jamaah al-wafa. Tapi yang punya kualifikasi lil muttaqin, orang al-wafa yang punya derajat takwa. Puasa mencetak manusia menjadi la'allakum tattaqun. Mana ciri orang bertakwa? Kata Allah dalam ayat tersebut, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama adalah mereka
yang bisa menginfakkan sebagian hartanya pada saat lapang dan miskin. Pada saat lapang dan sempit. Jangan bukan dengan harta saja, senyum saja sedekah. Berbuat baik pada orang dengan sikap sehingga orang juga menjadi suka pada kita juga adalah sedekah. Nah itu yang pertama, orang yang mendapat ampunan dan surga Allah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, kata Allah, adalah orang-orang yang suka menahan marah. Ibu suka marah? Bapak suka marah? Nah kata Kiai Haris Hakam tadi, konslet juga orang kalau tidak punya rasa marah. Saya mah soleh, digigit anjing juga gak marah, diinjak kaki juga gak marah. Tidak normal jadi manusia. Salah satu manusia disebut normal, dia punya rasa marah. Tetapi dalam Al-Quran, orang disebut orang yang mendapat derajat takwa bukan yang tidak suka marah. Tapi ketika dia marah, dia tahan marahnya. Laisa syadidu bisyur'a walakinna syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, kata Rasul. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa membawa beban banyak, beban besar, beban yang berat. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan marahnya manakala dia sedang amarah, sedang marah. Makanya belajarlah jadi orang yang takwa yang bisa menahan marah. Yang ketiga nih tertinggi nih. Wal afina 'anin nas. Orang yang disebut orang yang bertakwa itu orang yang bisa yang memaafkan orang lain. Bukan meminta maaf tapi memaafkan orang lain. Jadi bagaimana kita setelah puasa ini menjadi manusia yang suci dan disucikan oleh Allah. Salah satunya bagaimana kita bisa mampu memaafkan orang lain. Awas nanti ada orang-orang yang muflis, kata Rasul. Muflis itu orang bangkrut. Kata Rasul pada sahabat, tahukah kamu orang bangkrut? Kata sahabat, yang tidak punya dirham dan dinar mungkin Rasulullah. Kalau kata orang kita mah yang bangkrut, jualannya bangkrut, dagangnya bangkrut, apanya bangkrut. Tani tinggal daki, dagang tinggal hutang, begitu mungkin. Kata Rasul bukan yang begitu. Terus yang bangkrut itu siapa ya Rasulullah? Mereka yang datang dengan semua amal solehnya. Dia datang dengan puasanya, dia datang dengan sholat malamnya, dia datang dengan sedekahnya. Tapi dia juga membawa kesalahan pada orang lain. Dia mencela si Anu, dia memaki si Anu, dia menyakiti hati si Anu, dia menumpahkan darah si Anu, dia memukul si Anu, dia memakan harta si Anu yang bukan haknya. Maka mereka akan menjadi orang bangkrut karena kebaikan dia akan dipindahkan pada orang yang dicacinya. Akan dipindahkan pada orang yang dimakinya, akan dipindahkan pada orang yang dirugikannya. Dan jika habis amalnya, amal kebaikannya, kejelekan dari di mereka ditimpakan pada kita. Dan dalam hadis Muslim ditutup dengan bahasa dia akan dihempaskan ke dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati, dosa kita mah tidak bisa diwariskan kepada anak kita. Makanya hati-hati, ibu jangan sampai menyakiti suami. Suami jangan sampai menyakiti istri. Ya, sudah minta maaf pada suaminya? Ini hari kedua nih. Kalau minta belanjanya kan dari tanggal 2 Ramadan. Bapak, mana buat belanja? Nuntut dari sekarang nanti mah capek. Penuh lagi pasarnya juga. Oh, baru tanggal 2 Ramadan. Sekarang meminta maafnya sudah lebih dulu kemarin atau tidak? Kalau belum lakukan mumpung masih hari kedua. Insya Allah hati suci adalah hati yang sudah pandai bisa memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai Jujun. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, pada prinsipnya segala perbuatan berawal dari apa yang ada di dalam diri kita yang disebut dengan hati. Perbuatan buruk akan ditampakkan dari hati, perbuatan baik ditampakkan dari hati. Dan hati yang baik tandanya adalah gampang memaafkan. Berbicara tentang memaafkan ada kaitannya dengan urusan silaturahmi. Orang yang sering memutuskan silaturahmi berarti bisa dipastikan dia orang yang susah untuk memaafkan. Itulah yang nanti akan dibahas oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri.